Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilas Nasari dengan NIM A1H1240073. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 hakikat pendidikan anak usia dini. Untuk itu saya akan menjelaskan pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini secara yuridis formal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun dan bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Pada pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia lahir hingga 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi, PAUD adalah proses pendidikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menumbuh kembangkan aspek fisik, agama, moral, kognitif, seni, bahasa, serta sosial dan emosional anak usia lahir hingga 6 tahun melalui jalur pendidikan informal, non-formal, dan formal agar menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan serta memiliki kesiapan untuk belajar pada jaringan pendidikan selanjutnya. 2. Tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini. Menurut UNESCO, tujuan diselenggarakannya PAUD yaitu pertama, PAUD bertujuan untuk membangun fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. Kemudian yang kedua, PAUD bertujuan menanamkan investasi sumber daya manusia yang menguntungkan, kemudian baik bagi keluarga, bangsa, negara, maupun agama. Yang ketiga, PAUD bertujuan untuk menghentikan roda kemiskinan. Yang keempat, PAUD bertujuan turut serta aktif menjaga dan melindungi hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan fungsi dari penyelenggaraan PAUD bagi anak usia dini yaitu 1. Seluruh kemampuan yang dimiliki anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kemudian yang kedua, anak mengenal dunia sekitar seperti tumbuhan, binatang, dan berbagai benda mati yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, anak mampu bersosialisasi melalui kegiatan bermain, karena dalam kegiatan bermain, anak diajak untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat, anak mengenal berbagai perbuatan baik dan buruk, serta aturan-aturan dan terdorong untuk berbuat baik, serta mematuhi aturan melalui kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh guru. Yang kelima, anak memiliki kesempatan untuk menikmati masa bermain sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang keenam, anak menjadi individu yang berkarakter berkat pemberian stimulasi religius dan kultural dari guru. Jika anak usia dini dilihat dari sudut pandang fisiologis, maka ada 2 rentan usia pada mereka. Yang pertama yaitu bayi dan toddler, yaitu usia lahir hingga 3 tahun. Dan yang kedua, masa anak awal, yaitu usia 3-6 tahun. Sehingga pada usia tersebut, perkembangan otak dan pertumbuhan badan mereka sangat mempengaruhi perkembangan motoriknya. Pada sudut pandang psikologis, perkembangan anak dipetakan ke dalam 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek agama dan moral. Nah, pada tahapan ini, anak diajak mengenal Tuhan dan mematuhi aturan sesuai dengan ajaran agamanya. Aspek yang kedua yaitu kognitif. Pada tahapan ini, anak-anak diajak berpikir dan memecahkan masalah.
Kemudian aspek yang ketiga yaitu bahasa. Ada dua bentuk kemampuan bahasa pada anak, yaitu yang pertama kemampuan reseptif dan yang kedua kemampuan ekspresif. Kemampuan reseptif berupa kemampuan menyimak dan membaca suatu informasi, sementara kemampuan ekspresif berupa kemampuan berbicara dan menulis. Aspek yang keempat yaitu sosial emosional. Nah, pada tahapan ini anak-anak diharapkan mampu berinteraksi dan mengendalikan diri terhadap lingkungannya. Ada 3 model pola asuh guru PAUD yang lazim digunakan. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter adalah cara orang tua mendidik anak dengan aturan yang sangat ketat dan menuntut anak untuk selalu patuh tanpa banyak bertanya atau berdiskusi. Nah, dalam pola asuh ini, orang tua biasanya lebih menekankan kedisiplinan dan ketaatan. Terus sering menggunakan hukuman jika anak melanggar aturan. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah cara orang tua mendidik anak dengan memberikan kebebasan yang disertai dengan batasan dan tanggung jawab. Nah, dalam pola asuh ini, orang tua tetap menetapkan aturan, tetapi juga menghargai pendapat anak, serta melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah gaya pengasuhan di mana orang tua memberikan kebebasan yang sangat besar kepada anak dengan sedikit aturan atau pengawasan. Nah, dalam pola asuh ini, orang tua itu cenderung menuruti keinginan anak dan jarang memberikan disiplin atau konsekuensi atas perilaku anak. Pembiasaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar perilaku tersebut dapat menjadi kebiasaan. Nah, pembiasaan biasanya berasal dari pengalaman, sehingga yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. Ada 3 bentuk kegiatan pembiasaan yang dapat dilakukan oleh anak usia dini. Yang pertama yaitu pembiasaan rutin. Nah, pembiasaan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Yang kedua yaitu pembiasaan spontan. Nah, pembiasaan spontan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru PAUD terhadap anak yang bersifat spontan atau saat itu juga atau pada waktu terjadi keadaan tertentu. Misalnya mengumpulkan sumbangan bagi korban bencana alam, menjenguk teman yang sakit, memuji anak yang membuang sampah pada tempatnya, atau menegur anak yang melanggar aturan. Dan yang ketiga yaitu pembiasaan keteladanan. Nah, pembiasaan keteladanan merupakan kegiatan memberikan contoh perilaku baik sesuai dengan sistem nilai yang berlaku oleh guru PAUD terhadap anak itu sendiri. Selanjutnya yaitu program pembelajaran. Program pembelajaran bagi anak usia dini disebut dengan istilah pembelajaran yang terpadu. Nah, pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam sebuah bidang pengembangan yang meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, moral, agama, fisik motorik, serta seni. Jadi, manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Nah, manajemen sebagai suatu perbuatan pengelola dilakukan di berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan, sehingga muncullah istilah manajemen pendidikan. Nah, manajemen PAUD merupakan bidang terapan manajemen yang dilakukan di lembaga PAUD. Pada lembaga PAUD terdapat sekelompok individu yang terletak di tempat tertentu yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada anak usia dini dalam rangka mencapai tujuan PAUD yang telah ditentukan. Ada 5 unsur dalam manajemen PAUD. Yang pertama yaitu lembaga PAUD.
Lembaga PAUD merupakan organisasi yang dikelola untuk tujuan kesuksesan penyelenggaraan layanan PAUD. Yang kedua yaitu sumber daya PAUD. Nah, sumber daya PAUD terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama yaitu sumber daya PAUD yang terdiri dari kepala PAUD, guru PAUD, staf PAUD, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana PAUD. Nah, sarana dan prasarana PAUD ini merupakan semua perangkat peralatan, bahan atau perabot yang secara langsung digunakan dalam proses penyelenggaraan layanan PAUD di lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisien. Nah, aktivitas layanan PAUD ini berupa kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di lembaga pendidikan anak usia dini tersebut. Yang keempat yaitu kerjasama. Dan yang kelima yaitu tujuan PAUD. Nah, tujuan PAUD ini berupa target yang ingin dicapai dari lembaga tersebut. Tujuan dari manajemen PAUD yaitu yang pertama, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terencana dengan baik. Yang kedua, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terorganisasi dengan baik. Yang ketiga yaitu agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat dimonitor atau diawasi dengan baik. Yang kelima, agar setiap aktivitas layanan PAUD di lembaga PAUD dapat dievaluasi dengan baik. Yang keenam, agar setiap sumber daya PAUD yang ada di lembaga PAUD dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang tercapainya tujuan PAUD. Sementara manfaat dari manajemen PAUD diantaranya yaitu yang pertama, lembaga PAUD memiliki tujuan PAUD yang jelas dan realistis. Yang kedua, lembaga PAUD memiliki berbagai program layanan PAUD yang dibuat melalui proses perencanaan. Yang ketiga, lembaga PAUD memiliki struktur kerja sumber daya PAUD yang jelas. Yang keempat, lembaga PAUD memiliki job description pada setiap sumber daya PAUD yang ada di dalamnya. Yang kelima, lembaga PAUD memiliki iklim kerja yang kondusif. Yang keenam, lembaga PAUD mendapatkan teamwork untuk mewujudkan tujuan PAUD dan melaksanakan berbagai program layanan PAUD. Yang ketujuh, lembaga PAUD memiliki alat untuk mengukur keberhasilan tercapainya tujuan PAUD. Yang kedelapan yaitu lembaga PAUD mendapatkan berbagai bahan masukan dari kegiatan pengawasan dan penilaian untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, dimulai dari peserta didik tersebut masuk di lembaga PAUD sampai peserta didik tersebut lulus dari lembaga PAUD. Ada 4 fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua yaitu pengembangan fungsi sosial peserta didik. 3. Penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Dan yang keempat yaitu pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Manajemen sumber daya manusia PAUD dapat didefinisikan sebagai usaha merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menilai sumber daya manusia PAUD sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan lembaga PAUD dan pencapaian tujuan PAUD. Ada 4 kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia PAUD. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia PAUD. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia PAUD. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia PAUD. Yang keempat, promosi dan mutasi sumber daya manusia PAUD. Yang kelima, pemberhentian sumber daya manusia PAUD. Dan yang keenam yaitu kompensasi bagi sumber daya manusia PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat dan tepat sasaran.
Manajemen keuangan PAUD dalam arti sempat adalah tata pembukaan di bidang PAUD pada lembaga PAUD. Nah, sementara dalam arti luas, manajemen keuangan PAUD adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan di lembaga PAUD. Manajemen hubungan masyarakat adalah proses pengelola komunikasi mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pengendalian terhadap proses dan hasil kegiatan layanan PAUD. Selanjutnya yaitu perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan berasal dari kata rencana. Nah, rencana adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada suatu lembaga dengan maksud atau tujuan tertentu. Secara sederhana, perencanaan dapat diartikan sebagai upaya merumuskan suatu maksud atau tujuan, upaya memperkirakan apa yang akan terjadi, upaya memperkirakan apa yang akan dilakukan, upaya memprediksi pencapaian suatu keberhasilan, dan upaya menganalisis langkah-langkah yang harus dilakukan ke depannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Nah, secara umum tujuan dari perencanaan lembaga PAUD adalah untuk mendapatkan rumusan tujuan PAUD yang hendak dicapai oleh suatu lembaga serta mendapatkan berbagai deskripsi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan PAUD. Nah, sementara secara khusus tujuan dari perencanaan lembaga PAUD adalah untuk mengetahui harapan-harapan dari guru PAUD dan staf PAUD dari layanan PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga PAUD. Selanjutnya yaitu pengorganisasian lembaga PAUD. Organisasi berasal dari kata organon yang dalam bahasa Yunani berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata organisation yang berarti proses pengaturan kelompok masyarakat atau sistem. Yang selanjutnya yaitu proses pengorganisasian lembaga PAUD. Yang pertama yaitu mendesain struktur lembaga PAUD. Nah, struktur lembaga PAUD adalah gambaran dari berbagai aktivitas layanan PAUD seperti alokasi tanggung jawab, kemudian koordinasi dan supervisi yang diarahkan untuk mencapai tujuan lembaga PAUD. Nah, ada tiga tipe struktur lembaga PAUD yang dapat digunakan untuk implementasi strategi. Yang pertama yaitu struktur sederhana. Kemudian yang kedua struktur fungsional, dan yang ketiga yaitu struktur multidivisional. 2. Mendesain pekerjaan. Nah, ada 3 hal yang harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembagian tugas. Yang pertama yaitu semua tugas harus jelas wadahnya, dan jangan sampai ada tugas yang tidak diketahui dengan pasti berinduk kemana. Kemudian jangan sampai terjadi kegiatan tertentu yang menjadi rebutan dan diwadahi oleh lebih dari satu satuan kerja. Kemudian, pembagian tugas harus dilakukan berdasarkan faktor keahlian, kemampuan, bakat, dan pengalaman para personel. 3. Membentuk tim kerja. Nah, 3 bentuk tim kerja. Yang pertama yaitu tim problem solving, di mana para anggota lembaga PAUD biasanya berbagi ide atau menawarkan saran tentang bagaimana memperbaiki strategi. Kemudian yang kedua, tim kerja swakelola. Nah, biasanya tim kerja swakelola mengembangkan tanggung jawab dari atasan. Yang ketiga, tim lintas fungsional, yang merupakan suatu sarana efektif yang memungkinkan orang-orang dari wilayah berbeda-beda dalam suatu lembaga PAUD untuk saling bertukar informasi, mengembangkan ide-ide baru dan menyelesaikan masalah, serta mengordinasikan strategi yang rumit untuk dilaksanakan. Keempat yaitu menjalin kerjasama sosial dengan masyarakat. Nah, ada 4 tingkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Yang pertama yaitu keterlibatan pasif, di mana masyarakat itu menjalin komunikasi secara pasif dengan lembaga PAUD dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Kemudian yaitu keterlibatan aktif, di mana
Masyarakat secara aktif menjalin komunikasi dengan lembaga PAUD dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Yang ketiga yaitu partisipasi dengan keterkaitan, di mana masyarakat itu dijadikan sebagai pihak penanggung jawab dalam pelaksanaan berbagai program layanan PAUD di suatu lembaga PAUD. Dan yang keempat yaitu partisipasi atas permintaan setempat, di mana pihak lembaga PAUD merencanakan dan melaksanakan berbagai program layanan PAUD sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan dan manfaat pengorganisasian lembaga PAUD. Pengorganisasian lembaga PAUD bertujuan untuk menentukan jumlah personal guru PAUD dan staf PAUD yang terlibat dalam pelaksanaan strategi pencapaian tujuan lembaga PAUD. Kemudian untuk menyusun struktur lembaga PAUD dan untuk mendapatkan tim kerja yang memiliki visi yang sama, untuk menetapkan jalannya hubungan kerjasama antara guru PAUD dan staf berdasarkan struktur lembaga PAUD. Sementara manfaat dari dilaksanakannya pengorganisasian lembaga PAUD, yang pertama yaitu untuk mendapatkan struktur lembaga PAUD yang bisa digunakan oleh lembaga PAUD sebagai acuan dalam bekerja dan saling bekerja sama satu sama lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan tugas pokok dari fungsi serta kewenangan bagi masing-masing pihak yang terdapat dalam struktur organisasi lembaga PAUD untuk mencapai tujuan lembaga PAUD. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan bahan masukan untuk melaksanakan strategi program kegiatan PAUD yang telah ditetapkan dalam perencanaan lembaga PAUD untuk mencapai tujuan PAUD. Selanjutnya yaitu tanggung jawab, wewenang, dan tugas stakeholders PAUD. Yang pertama yaitu Kepala PAUD. Nah, Kepala PAUD mengambil keputusan mengenai hal-hal tentang operasional penyelenggaraan pelayanan PAUD dengan mengacu pada hasil perencanaan lembaga PAUD. Kemudian menerbitkan surat terkait dengan operasional penyelenggaraan pelayanan PAUD di lembaga PAUD yang dipimpinnya. Kemudian menerbitkan surat rekomendasi tentang pengajuan studi lanjut cuti bagi guru PAUD dan staf PAUD kepada yayasan. Kemudian menerbitkan surat rekomendasi tentang mutasi peserta didik dari lembaga PAUD yang dipimpinnya ke lembaga PAUD lainnya. Kemudian melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh guru PAUD dan staf PAUD termasuk office boy dan office girl secara berkala. Nah, yang kedua yaitu wakil kepala PAUD. Wewenang wakil kepala PAUD yaitu yang pertama memberikan rekomendasi kepada kepala PAUD terkait dengan pelaksanaan program kegiatan PAUD. Yang kedua, mengarahkan pelaksanaan program kegiatan PAUD termasuk kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler. Yang ketiga yaitu mewakili kepala PAUD jika tidak bisa menghadiri rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan PAUD. Dan yang kelima yaitu memberikan sanksi kepada anak yang melanggar tata tertib lembaga PAUD. Kemudian merekomendasikan panggilan wali murid terkait dengan pembinaan anak. Selanjutnya yaitu guru PAUD. Nah, wewenang guru PAUD yang pertama yaitu memberikan rekomendasi kepada wakil kepala PAUD terhadap tindak lanjut hasil supervisi. Kemudian yang kedua yaitu membuat tata tertib kelas, dan yang ketiga yaitu menentukan tingkat keberhasilan belajar anak secara periodik. 4. Penanggung jawab kegiatan pembiasaan. Nah, wewenang penanggung jawab kegiatan pembiasaan yang pertama yaitu menyusun program pembiasaan dan merekomendasikan kepada wakil kepala PAUD mengenai pembinaan anak yang belum mengikuti kegiatan pembiasaan dengan baik.
Kemudian selanjutnya yaitu staf PAUD. Nah, wewenang staf PAUD antara lain yaitu membuat program kegiatan administrasi lembaga PAUD serta membuat instrumen administrasi lembaga PAUD. Selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala PAUD. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan lembaga PAUD, memotivasi perilaku guru PAUD dan staf PAUD untuk mencapai tujuan PAUD, serta mempengaruhi untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala PAUD sebagai komunikator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Nah, inti dari organisasi adalah kerjasama menuju tujuan bersama. Hal ini karena pada organisasi terdapat banyak orang, demikian juga di lembaga PAUD. Nah, komunitas pada dasarnya merupakan suatu upaya memindahkan ide-ide ataupun informasi dari satu orang kepada orang lain, kemudian mampu dan menerjemahkan ide-ide yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 4 upaya yang dapat dilakukan oleh kepala PAUD untuk menumbuh kembangkan motivasi anggotanya. Yang pertama yaitu melakukan pengaturan lingkungan fisik. Nah, hal ini dilakukan agar lingkungan menjadi kondusif untuk bekerja. Yang kedua yaitu mengatur suasana kerja. Hal ini dilakukan agar tercipta suasana kerja yang tenang dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu membudayakan disiplin kerja. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada anggota secara berkesinambungan. Selain itu, motivasi anggota juga dapat dikembangkan oleh kepala PAUD dengan cara yang pertama, mendengarkan pendapat anggotanya. Yang kedua, melimpahkan wewenang kepada anggota. Yang ketiga, memperkaya tugas anggota. Yang keempat, memperluas jangkauan kerja anggota. Yang kelima, membuat siklus pekerjaan ataupun rotasi kerja anggota. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada anggotanya. Dan yang ketujuh yaitu menegakkan keadilan. Selanjutnya yaitu bab 9, pengawasan oleh kepala PAUD. Nah, pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kepala PAUD menyusun rencana lembaga PAUD, kemudian mengorganisasikan lembaga PAUD dan melaksanakan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana lembaga PAUD. Nah, tujuan dari dilakukannya pengawasan antara lain yang pertama yaitu untuk menentukan tingkat keberhasilan guru PAUD dan staf PAUD dalam melaksanakan program kegiatan PAUD. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan PAUD. Yang ketiga, untuk mendapatkan alternatif solusi dari setiap hambatan atau masalah dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Yang keempat, untuk mendapatkan bahan masukan dalam membuat perencanaan lembaga PAUD di tahun pelajaran mendatang. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pengawasan. Nah, tahap pengawasan yang pertama yaitu menentukan objek pengawasan. Yang kedua yaitu menentukan titik atau bagian-bagian yang strategis dari objek yang diamati yang dapat menjadikan pemimpin menemukan kontrol atau control centers. Yang ketiga, menentukan standar atau kriteria, norma-norma serta ukuran-ukuran yang akan digunakan secara tegas. Keempat, menentukan teknik pengawasan berdasarkan objek yang diamati dan indikator yang diukur dan dinilai. Yang kelima, menentukan prosedur pengawasan berdasarkan teknik pengawasan yang telah ditentukan.